Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Satria Utomo dengan NIM 3372330039 dari mata kuliah keamanan jaringan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang praktikum atau laporan praktikum ini dengan judul Implementasi Snort dan Surikata sebagai Intrusion Detection System atau IDS untuk deteksi serangan jaringan seperti port scanner dan SSH brute force. Sebelum itu yang saya hormati Pak Alim Hardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan jaringan ini. Oke, langsung saja ke latar belakang kenapa praktikum ini perlu. Dalam era teknologi informasi yang sangat maju ini, keamanan jaringan menjadi elemen yang tidak dapat kita abaikan. Seiring dengan meningkatnya volume data sensitif yang berpindah melalui berbagai platform digital, maka diperlukanlah Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS berkembang sebagai solusi keamanan esensial yang dirancang untuk memantau lalu lintas jaringan maupun aktivitas host dengan tujuan mendeteksi indikasi akses tidak sah atau perilaku yang beresiko. Nah, IDS ini juga berfungsi sebagai sistem pengawas yang mengeluarkan peringatan supaya peringatan secara real time untuk memberitahu kepada user ini supaya bahwa ada yang mencoba untuk uh, force scanning atau brute force. Oke, jadi di sini itu kita akan membahas beberapa teori yaitu konsep Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System. Lalu ada jenis-jenis IDS atau IPS dan perbedaan dan keterkaitan antara firewall, IDS dan IPS. Oke, langsung saja ke pengertian dari Intrusion Detection System. Nah, Intrusion Detection System ini sendiri yaitu sebuah sistem baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang bertugas memantau lalu lintas atau traffic jaringan ataupun aktivitas pada sebuah sistem untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan atau melanggar kebijakan dalam keamanan. Nah, intrusion ini sendiri didefinisikan sebagai aktivitas yang tidak sah atau tidak diinginkan yang dapat mengancam kerahasiaan atau confidential, integritas, dan ketersediaan, yaitu SEIA triad. Nah, secara mendasar fungsi utama IDS adalah melakukan monitoring, lalu mendeteksi dan memberikan peringatan alert kepada administrator jaringan ketika menemukan potensi ancaman. Lalu ada jenis-jenis IDS, yaitu yang pertama ada host based IDS atau HIDS bekerja pada level host atau perangkat individual. Sistem ini memantau aktivitas internal pada satu komputer server seperti analisis log sistem, panggilan sistem atau sistem call, modifikasi file penting dan proses yang berjalan di latar belakang. HIDS ini efektif untuk mendeteksi aktivitas berbahaya yang terjadi langsung pada sebuah mesin, misalnya infeksi malware atau upaya eskalasi hak akses oleh pengguna yang tidak sah atau kayak untuk brute force sebuah SSH. Lalu ada network based IDS. NIDS ini beroperasi dengan memantau seluruh lalu lintas data yang mengalir dalam sebuah jaringan. Jadi semuanya itu ke monitor dengan NIDS ini. Perangkat NIDS ini ditempatkan pada titik-titik strategis dalam jaringan untuk menganalisis setiap paket data yang masuk dan juga yang keluar. Jadi paket in dan paket out itu bakal dipantau oleh NIDS ini. NIDS ini sangat penting untuk mencegah port scanning atau mendeteksi serangan port scanning, lalu DDoS atau upaya eksploitasi kerentanan pada layanan jaringan. Lalu metode deteksinya itu ada signature based detection atau deteksi berbasis pola. Nah, metode ini bekerja dengan cara membandingkan lalu lintas jaringan dengan sebuah database yang berisi signature atau pola dari serangan-serangan yang sudah kita kenal sebelumnya atau sudah terdata sebelumnya. Lalu ada anomaly based detection atau deteksi berbasis anomali. Metode ini bekerja dengan terlebih dahulu membangun sebuah baseline atau profil dari aktivitas jaringan yang dianggap normal. Nah, IDS kemudian akan memantau jaringan dan membandingkan aktivitas yang sedang berjalan dengan baseline tersebut. Setiap aktivitas yang menyimpan secara signifikan dari profil normal akan ditandai sebagai anomali dan dicurigai sebagai serangan. Jadi
Kalau ada yang mencurigakan bakal ditandai sebagai serangan. Lalu ada hybrid detection atau deteksi hibrida. Untuk mengatasi kelemahan dari masing-masing metode, pendeteksi hibrida ini menggabungkan deteksi berbasis pola dan juga anomali. Jadi dua deteksi itu digabungkan. Lalu ada intrusion prevention system atau IPS. Nah, ini adalah evolusi berikutnya yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga secara aktif mencegah serangan. Jadi IPS ini merupakan teknologi keamanan yang lebih proaktif dan menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan siber berlapis. Nah, IPS ini tuh perangkat keamanan jaringan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencatat, dan secara otomatis memblokir atau mencegah berbagai jenis serangan cyber secara real time. Jadi secara langsung bakal dicegah. Kalau IDS itu kan cuman nampilin kayak notifikasi atau alert. Nah, kalau IPS ini bisa mencegah. Lalu selanjutnya yaitu ada perbandingan firewall, IDS, dan IPS. Nah, tentu kan firewall, IDS, dan juga IPS itu kan berbeda. Nah, kalau firewall itu fiturnya itu mengontrol akses atau menyaring lalu lintas. Nah, kalau IDS ini deteksi dan peringatan atau monitoring. Nah, sedangkan IPS itu pencegahan aktif atau dia memblokir. Lalu dasar operasinya itu aturan statis. Kalau IDS itu analisis mendalam, dan juga IPS juga analisis mendalam dan juga blokir otomatis. Sifatnya kalau firewall itu paket filter, kalau intrusion IDS itu reaktif, dan IPS itu proaktif. Nah, kalau firewall itu mengizinkan atau menolak, sedangkan IDS itu menghasilkan peringatan, lalu sedangkan IPS itu memblokir lalu lintas yang berbahaya. Visibilitas firewall itu terbatas pada informasi, sedangkan visibilitas IDS ini melakukan deep packet inspection DPI untuk memeriksa konten paket atau pilot yang dikirimkan ke host. Lalu kalau IPS ini visibilitasnya itu melakukan di packet inspection juga dan mengambil tindakan berdasarkan isinya. Jika mencurigakan akan dicegah. Lalu nih, firewall bertindak sebagai gerbang utama yang mengontrol lalu lintas antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Firewall bekerja berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas, sedangkan IDS bertindak sebagai kayak kamera pengawas di dalam jaringan. Ia tidak menghentikan lalu lintas tetapi mengamatinya secara mendalam. Jika ia melihat sesuatu yang mencurigakan, cocok dengan signature atau serangan atau menyimpang dari perilaku normal, ia akan membunyikan alarm atau notifikasi. Sedangkan IPS bertindak sebagai penjaga keamanan yang ditempatkan di pintu. Ia memeriksa setiap orang dalam tanda petik yaitu paket data yang mencoba masuk. Lalu ini ada diagram arsitektur integrasi. Nah, bisa kita lihat jadi di internet itu ada, habis itu kan ada router. Nah, habis router itu kita kasih firewall dulu. Kalau firewall masih tembus, kita kasih IPS. Nah, kalau IPS juga masih tembus, kita kasih IDS. Jadi sebagai notifikasi atau alert. Nah, kalau IPS itu kan untuk mencegah. Jadi ini diagram arsitekturnya yang saya rancang. Dengan arsitektur ini, firewall menangani penyaringan volume besar lalu lintas berdasarkan aturan sederhana. IPS menangani ancaman yang lebih canggih secara proaktif, dan IDS memberikan visibilitas dan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan di seluruh jaringan internal. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya bahas sedikit tentang tools network NIDS ini, yaitu yang pertama Snort adalah salah satu NIDS open source yang paling tua dan paling banyak digunakan, dikembangkan oleh Martin Ross pada tahun 1998. Lalu ada pakai sniffer atau decoder, preprocessor, detection engine, login, and alerting system. Nah, kita langsung saja ke Suricata, yaitu Suricata adalah NIDS atau IPS open source yang lebih modern dan dikembangkan oleh Open Information Security Foundation atau OISF. Ia dirancang untuk menjadi pengganti Snort dengan performa yang lebih tinggi. Suricata ini dibangun untuk memanfaatkan perangkat keras modern secara maksimal. Keunggulan utamanya yaitu performa, skalabilitas, dan kemampuannya untuk analisa yang lebih mendalam. Lalu mungkin ada sedikit penjelasan tentang port scanning, yaitu salah satu teknik pengintaian
atau resonance paling dasar yang digunakan penyerang untuk mengidentifikasi port dan layanan yang terbuka pada sebuah target. Jadi misalnya port kan SSH kan dua-dua pasti bakal kedetek sama si port scanning ini. Lalu deteksi serangan autentikasi. Nah, serangan ini bisa menargetkan FTP atau portnya kan 21. Kalau SSH itu portnya 22. Jadi kayak mencoba terus passwordnya, maka dia bakal muncul alert atau notifikasi dari IDS ini. Lalu tadi kan sudah teori. Nah, selanjutnya yaitu praktik instalasi dan konfigurasi dasar snort atau surikata sebagai IDS di Linux VM, lalu membuat rule sederhana untuk mendeteksi port scan dan login yang gagal, dan juga menganalisis alert yang dihasilkan oleh IDS ini sendiri. Sebelum ke prakteknya, kita tujuan praktikum ini. Nah, pertama itu kan menginstal dan mengkonfigurasi snort dan surikata, lalu merancang dan menerapkan aturan atau custom rules untuk mendeteksi serangan TCP port scanning dan percobaan brute force login gagal pada SSH, lalu menguji kemampuan IDS dalam mendeteksi serangan serta menganalisis alert yang dihasilkan, lalu menentukan penempatan strategis IDS atau IPS dalam arsitektur jaringan untuk efektivitas maksimal. Nah, yang ini itu sudah dibahas di bab 2. Lalu yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi performa IDS atau IPS dalam skenario simulasi serangan seperti port scanning ataupun brute force. Lalu mengimplementasikan sistem notifikasi. Nah, jadi notifikasi ini dari alert yang dihasilkan. Otomatis menggunakan Telegram bot untuk memantau peringatan secara real time. Nah, perlu kita garis bawahi, yaitu kita akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi dasar snort atau surikata, lalu membuat rule-nya untuk mendeteksi port scan dan login yang gagal, lalu menganalisis alert yang dihasilkan oleh IDS itu sendiri. Nah, sebelum itu, kita harus menjalankan ini dulu. Nah, ini saya sudah menjalankan dengan headless start. Nah, jadi kalau kita menginstal sebuah, misalnya ini Ubuntu, jadi nanti pas saat install itu pilih yang add OpenSSH supaya bisa diakses lewat CMD ini. Nah, cara aksesnya itu cukup seperti ini. Jadi SSH nama VM-nya itu, lalu IP yang ada pada IP A. Nah, saya tunjukkan. Nah, jadi misal udah ada OpenSSH, jadi tinggal akses aja dari sini ENP0S8. Oke, langsung saja kita ke praktikum, yaitu menginstal snort dan surikata. Nah, pertama kan instalasi snort dan surikata. Pertama kita update dulu sudo apt update dan sudo apt upgrade untuk mengupdate patch cache yang belum terupdate dan juga mengupgrade patch cache yang sudah atau belum terupdate. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah. Lalu kita install ini. Nah, sebelum kita menginstal snort, kita cek dulu tadi kan IP A. Nah, yang bakal dimasukkan itu ininya nih. 192.168.56.104. Oke, sebentar, sudo apt install snort. Nah, di sini saya copy dulu. Nah, ini address range for the local network, tinggal kita masukin aja 192.168.56.104, yaitu IP saya. IP dari VM ini. Nah, ini udah sukses. Nah, ini kalau kita mau enable snort, tapi nanti aja dulu, kita mau install surikata dulu. Kita copy. Nah, ini kita add apt repository, yaitu surikata stable. Soalnya harus di-add dulu sebelum kita apt install. Sudo apt update dulu. Nah, ya itu sendiri itu argumen yes atau, jadi kan kalau misalnya kita install atau apa pasti ada yes atau no. Jadi kita langsung kalau misalnya min y itu auto yes. Kita install surikata.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini juga untuk mengecek layanan Surikata. Lalu ini untuk statusnya. Nah, kita cek dulu Snort version dan juga Surikata versionnya sebentar. Ini ada error, sebentar. Error was. Oke, sebentar. Oh, tadi ternyata kita perlu menguninstall si Surikata update. Nah, jadi sudo apt remove Surikata update. Lalu kita install ulang sudo apt install Surikata min y. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita coba snort min version. Nah, ini snort versi 2920. Lalu misalnya Surikata min v. Sebentar sudo. Surikata versi 8.00 rilis. Oke, coba kita cek dulu lokasi ininya di mana. Snort Surikata. Nah, oke, Surikata ada di USRS bin Snort. Kalau si Surikata di USR bin Surikata. Oke. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi si Snort terlebih dahulu. Nah, ini untuk backup supaya kalau ada kesalahan bisa tinggal di apa namanya? Tinggal di move. Nah, CPS ini sendiri itu copy. Lalu kita masukkan sudo nano. Nah, ini kan kalau di praktikum yang ini saya tuh pakai yang 103 yaitu VM yang ini. Nah, tapi di saya ini sendiri menggunakan VM baru supaya lebih jelas pada praktikum atau pada penjelasan video ini. Oke, sudah sama. Lalu kita buat dulu ini. Nah, ini untuk menjalankan snort. Lalu ENPS ini sendiri yaitu interface yang akan kita pakai. Gak ada error sebentar. Unable to open rule. Oh, oke oke oke. Oke, tadi itu ternyata si kan ada community rules, jadi kita hapus saja. Jadi bisa si local rules. Nah, jadinya pas kita jalankan lagi initializing complete. Lalu sebentar ini kita konfigurasi si surikata. Nah, kita copy aja deh. Bentar CP. Oh, harus kasih spasi biar nggak error. Lalu kita edit si surikata ini. Kita ke bawah dulu. Kita cari AF package. Sebentar, ada di paling bawah dia kayaknya. AF package. Nah, ini kita ubah jadi ENP0S8. Lalu oke, kita save. Lalu kita sudo kita perkecil dulu aja deh.
supaya terlihat, sudo varlog surikata, lalu kita sudo chmod 755 var /log surikata. Nah, lalu kita sudo chown surikata /var /log surikata. Nah, ini untuk tes konfigurasi. Lupa saya. Oke, no rules files. Oh, kita belum membuat si rulesnya ini. Ya, kita lupa sudo apt install surikata update, lalu sudo surikata update untuk supaya si rulesnya itu nggak error. Nah, ini kan sudo apt install surikata update, lalu sudo surikata update supaya dia mendownload rules yang ada. Nah, kita sudo surikata. Nah, ini itu udah berhasil. Nah, terus kita disable dulu deh. Jadi kita bakal menjalanin atau membuat rules dulu untuk si snort dan juga surikatanya ini. Oke. Nah, kita copy ini dulu deh, si snort dulu. Kita clear dulu screennya. Lalu si backup juga si ini, si surikata. Oke, lalu selanjutnya kita copy yang ini sebentar. Kita buat baru supaya gampang deh. Ini alert yang telah kita buat. Nah, sedikit saya jelaskan. Yang pertama itu alert Forscan terdeteksi. Lalu yang kedua itu alert untuk kemungkinan brute force. Kita copy nanti. Kita ini dulu. Si snort dulu. Belum kita hapus. Nah, ini kita hapus. Kita masukkan alert yang telah kita buat. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Kalau surikata surikata, kalau snort. Bentar ada nge-lag. Lalu kita save. Nah, nah ini untuk tes rule sintaksnya. Kita tes dulu benar nggak nih? Nah, ini tiaging complete. Berarti benar. Lalu untuk oh ya, tadi surikatanya tadi itu kan sudah surikata update lagi, lalu tadi supaya rulesnya ke download, lalu sudo nano untuk rulesnya. Sebentar. Pada nggak ya. Lalu kita paste yang tadi. Oke. Nah, ini kita tes dulu si surikata. Nah, ini udah berhasil ya. Sebentar kita disable lagi. Soalnya kita bakal nyoba si Snort dulu. Oke. Nah, sebelum itu kan kita mau notifikasinya ke Telegram tuh. Nah, kita setup dulu tuh. Kita kan ini botnya sudah saya buat. Tapi kan kita buat folder dulu. Nah, ini kan saya sudah buat tuh. Pertama itu kita new bot, lalu namanya apa, lalu ini si username-nya. Nah, setelah dibuat, maka akan dapat si token akses ini. Nah, ini kita start. Nah, kalau belum pertama kali itu kan bakal itu. Lalu kita user info bot.
Nah, si user info bot ini untuk kita apa namanya? ID kita. Nanti bakal muncul ID kita. Nah, ini ID saya. Lalu selanjutnya kan kalau udah dapat ID kita install Python 3. Di sini sudah apt install Python 3, Python 3 pip min y. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita pip 3 install request. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau habis itu kita bakal membuat script notifikasinya. Oke, kan ini udah. Kita coba install request dulu. Oh, kita perlu break system. Kadang di Ubuntu versi terbaru itu harus begini. Oke, udah berhasil. Kita clear screen dulu. Nah, kita bakal buat si script notifikasi ini di opt sudo nano opt telegraph. Nah, tinggal kalian copy aja nih. Lalu tapi kalian ubah di sini tokennya. Ini kan token saya. Terus ini ID saya. Nah, ini saya sudah paste. Nah, kalian itu jangan lupa ubah dari si tokennya dan juga chat ID punya Anda. Oke, kita save. Nah, supaya dia berjalan di latar belakang, kita perlu konfigurasiin dulu. Nah, ini isinya nih. Jangan lupa di copy bentar. Kalian copy-copy aja yang ada di sini. Reload. Ada nge-lag ya. Lalu kita start. Start. Oke, kita cek dulu statusnya. Udah jalan belum nih? Oke, sudah jalan ya. Nah, selanjutnya kita menjalankan IDS dan juga IPS. Kita coba dulu ya, kita jalankan. Si snort ini. Oh, bentar-bentar ada error. Tadi kan muncul warning gitu ya. Nah, kita tambahkan ini dulu nih. Lupa di snort config. Mana tadi? Nah, ini kita tambahkan dulu si preprocessor stream 5. Nah, kalian copy aja tuh. Supaya tidak muncul error. Kayak warning-warning gitu. Nah, kita jalankan ulang coba. Oke. Lalu kita buka CMD satunya sebagai penyerang. Kita coba ya. Nmap min ss yaitu 192. Nah, kedetek tuh 22. Nah, bakal muncul port scan terdeteksi, port scan terdeteksi snort. Oke, selanjutnya kita uji coba dengan eh, script yang telah saya buat, yaitu PS1 ini. Mungkin nanti bakal saya kasih di lampiran. Saya buka dulu run with PowerShell. Nah, ini tadi port scanning. Oh ya, kita perlu mengeditnya dulu supaya IP-nya tadi itu apa namanya 104. Kita ubah jadi 104. Oke, di sini bisa nggak ya? Uji.
Oh, nggak bisa di sini. Kita jalankan ulang. Run with PowerShell. Nah, ini sudah 104. Kita bakal coba lihat apakah muncul. Nah, ini kita coba login brute force. Nah, bakal muncul tuh banyak koneksi ke SSH, kemungkinan brute force. Nah, kita itu juga pakai filing untuk uji coba brute force si SSH-nya. Oke, ini dinyatakan sukses si snort-nya untuk mendeteksi. Lah, lalu selanjutnya kita bakal coba si surikata dan juga notifikasi ke Telegram. Mana tadi sudah surikata, kita run dulu si surikatanya. Lalu kita coba lagi, kita coba apakah muncul ke Telegram. Nah, surikata port scan terdeteksi. Sebentar, ada kesalahan. Seharusnya ini ke konsol. Bentar. Tadi belum sukses, tadi salah. Sebentar. Nah, ternyata itu kan kita tadi disable ya. Kita enable dulu nih si surikatanya. Oke, kalau udah coba kita cek status masih violet. Kita start dulu. Kita cek lagi status. Oke, running. Coba kita jalanin. Sebentar, ada kesalahan. Oh, invalid A. Bentar, bentar, ada salah. Oh, ternyata si surikata versi 8 itu nggak mendukung konsol. Jadi kita bentar, kita hapus aja ini. Nah, ini sudah jalan. Kita coba lagi pakai sini. Bentar, bentar. Kayak ada yang salah nih, ada yang salah nih, bentar. Oh ya, saya lupa menyampaikan ini. Jadi kita rule pad-nya itu ke rules 2 aja supaya si sulit katanya ini nggak error. Nah, di rules 2 itu ya isinya ya tadi alert yang telah kita buat. Nah, kita coba lagi ya. Eh, oh, cluster telah dibuat, tapi tidak apa-apa. Sebentar. Kita uji lagi. Coba kita coba kali ini. Semoga bisa. Nah, ini nah bakal muncul ya. Surikata Porscan terdeteksi, surikata Porscan terdeteksi. Nah, ini real time banget ya Porscan terdeteksinya. Nah, ini karena rada banyak atau rada loading, maka bakal muncul begini. Tapi sebenarnya bisa pakai nah, ini banyak koneksi ke SSH tadi karena kita brute force tadi loh. Nah, saya kira ini saya anggap berhasil. Jadi snort dan surikata ini berhasil diimplementasikan dan juga berhasil muncul alert system. Nah, mungkin cukup sekian praktikum dari implementasi snort dan surikata sebagai IDS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.